Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kalau ngelihat acara kemarin ya di GBK sih harusnya kita semangat ya, Bung Rocky ya. Ya, tetapi terlihat bahwa ya semangat yang seolah-olah dibuat-buat dan berakhir dengan anti klimaks sebetulnya. Walaupun Pak Prabowo dideklarasikan juga, tapi itu kan deklarasi di Kertanegara atau hal yang semua orang bisa lakukan. Lain Iya. efeknya kalau deklarasi betul di GBK dan itu di dalam kondisi Rakernas Projo. Kalau ini soal individual Projo. Mm-mm. Jadi saya anggap bahwa ada sesuatu yang kira-kira belum bisa diterjemahkan. Mengapa peristiwa itu terjadi dan Gibran ada di situ lalu ya disapa seadanya ada dan ruangan makin lama makin kosong. Itu sinyal yang tadi kecemasan publik akhirnya mulai diperlihatkan dalam forum-forum resmi. Ya, 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 ya. Jadi eh, gimana kita menafsirkan kemarin itu ya bahwa kan tadinya ada Rakernas dan sebenarnya Rakernas itu ya apa formalitasnya saja acaranya ada deklarasi pencapresan Prabowo Subianto dan pencawapresan Gibran kan gitu ya yang kalau skenario sebelumnya yang menguatkan seperti itu ya sinyal-sinyal Projo juga sudah menyatakan seperti itu tapi kemarin tiba-tiba Prabowo sendiri tidak hadir padahal Prabowo sudah menyatakan hadir terus Pak Jokowi minta ya jangan kesusu di balik jadi nggak ada deklarasi Prabowo di situ. Terus ternyata Projo selesai acara itu baru kemudian rame-rame datang ke Pak Prabowo dan minta Pak Prabowo jadi calon presidennya. Gitu ya kan konstruksi peristiwanya kemarin itu yang layar depannya gitu ya, panggung depan. Kalau panggung belakang kita sebut pasti ada faktor X, kira-kira Eh, begitu. ya, ya, ya. Dan orang menduga-duga tuh apa yang menyebabkan kok tidak mulus itu kan. Tentu Mm-mm. ada semacam ke sesuatu yang belum bulat sebetulnya tuh. Ya, ya. Walaupun udah diucapkan bahwa ada koalisi dan orang menilai ya semuanya udah sepaham lah bahwa Projo dan koalisi itu adalah atas perintah Presiden Jokowi. Tapi kita tahu sebelum-sebelum ini kan ada semacam kekhawatiran bahwa Pak Jokowi mungkin masih kurang nyaman dengan masuknya Demokrat misalnya tuh. Mm-mm, mm-mm, Atau sebetulnya Demokrat yang mungkin masih berupaya untuk uh, memberi ide lain selain Gibran ini. Kita hanya bisa menduga-duga itu kan. Kalau mm-mm, yang lain kan kelihatannya udah fix itu bahwa mm-mm, ya Erlangga koalisi yang pertama tuh. Jadi orang menduga bahwa ada sesuatu yang belum well seated itu, belum terduduk dengan baik itu. Tapi apapun sudah dideklarasikan bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi mm-mm. masalah sekarang adalah Gibran itu sepertinya tidak bisa masuk di jajaran yang tepat di dalam koalisi itu tuh atau ada hambatan psikologi mungkin karena tetap beberapa orang di dalam koalisi kan melihat keadaan politik sekarang dan menganggap bahwa perbuatan hukum Mahkamah Konstitusi justru bisa membahayakan masa depan koalisi Prabowo kan itu intinya tuh. Ya, ya, ya. Tapi nanti sebelum kita lanjutin itu, kalau kita lihat foto ini kita dari sisi gestur tubuhnya menarik juga bagaimana Putra Gibran itu memang sudah disambut dalam posisinya seperti wapres kalau ini lihat fotonya ini Bung Rocky. Para ketua umum partai mengerumuni Gibran dan seolah-olah mendengar menunggu petunjuk dari Gibran itu. Kalau kita lihat foto ini kan. Iya itu kita lihat ini foto seperti orang menghadap siapa itu dan yang difoto dari belakang pula dan tentu orang menduga itu Gibran. Jadi foto itu sebetulnya mau dalam tafsiran saya itu semacam ya antara menghormati dan membingungkan gitu. Ini apa yang terjadi sebetulnya dengan Gibran? Kan tiba-tiba Gibran ada di hadapan para pemimpin politik itu. Sementara para pemimpin politik sebagian besar mengerti bahwa ada proses yang tidak sempurna atau berbahaya kalau itu kasusnya Gibran ini diloloskan di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi bahasa tubuh mereka itu mendua sebetulnya. Benar nih orang yang bakal jadi wakil presiden kita kan kira-kira begitu kan. Ini Ya. yang benar yang sekarang di depan kita. Jadi terbelalaklah orang dan tafsir menafsir lalu muncul tuh. Nah, sebagian yang melihat foto itu mungkin menganggap ya udah ini semacam ya sopan santun karena tahu di depan kiri kanan ada kamera. Tetapi orang-orang juga bisa menilai bahwa ada AHY di situ yang mungkin membaca dengan lebih cepat ini apa yang sedang berlangsung sebetulnya sehingga dia mesti berhadapan dengan Gibran. Apa demikian juga Erlangga tuh. Apalagi Pak Yusril ada di situ kan. Jadi mereka yang ada di situ kan potensial untuk jadi wakil presiden Prabowo kan.
Erlangga potensial, AHY potensial, Yusri sama Hendra potensial. Tapi tiba-tiba di depan mereka ada seseorang yang sudah dibayangkan akan menduduki jabatan wakil presiden. Lalu mereka mulai di dalam hati mungkin berpikir, lalu kita ngapain ya ada di sini nih? Saya bayangkan itu misalnya tuh. Ya, ya. Saya bayangkan memang kalau kita kemarin diskusikan bahwa satu kehadiran Gibran itu yang membuat kira-kira sebenarnya solid harusnya koalisi karena kemudian mereka tidak akan berebut lagi karena sama-sama nggak dapat jatah. Tapi intinya seperti itu dan yang kemudian yang ngambil jatah itu Gibran kan begitu. Tapi saya membayangkan katakanlah seperti Demokrat dulu. Demokrat pasti itu akan membayar mahal gitu kalau kemudian dia mengusung Prabowo dan Gibran. Kalau ngusung Pak Prabowo-nya mungkin oke, tapi begitu ngusung Gibran dan mereka masih mau mengklaim perubahan, ya itu pasti langsung terbatalkan kan gitu. Di Golkar kan banyak juga anak-anak muda yang cerdas, pintar-pintar dan sebagainya. Kemudian mereka pasti akan juga protes kepada Erlangga, ini apa ini partai kita yang tadinya dimandatkan Anda untuk jadi presiden tiba-tiba cuma mendukung dan yang didukung kok anak muda seperti Gibran kan gitu. Yang lain-lain saya kira juga akan muncul perdebatan semacam itu gitu. Jadi peristiwa kemarin itu baru mulai kita mengerti setelah ketua-ketua partai ini sangat mungkin akhirnya membaca realitas politik. Di mana-mana ada semacam sinisme pada Gibran tuh. Lalu mereka mulai merasa, bagaimana kalau kita kena sinisme juga kan? Dan mereka yang berupaya untuk dapat coattail effect dari Prabowo justru terhalang oleh Gibran tuh. Benar tadi harus bahwa kayak Demokrat kan merasa memang Gibran mau nambahin apa pada Demokrat? Bukankah AHY udah mewakili anak muda tuh? Ngapain kalau wakil anak muda itu justru diidolakan bahkan pada Gibran tuh. Jadi pemilih-pemilih muda Demokrat tuh pasti merasa ya agak kacau sebetulnya kimianya kalau kita memilih Demokrat, tapi Demokrat sendiri memilih Gibran. Kenapa bukan AHY yang jadi simbol dari kemudaan itu kan? Jadi sebetulnya kita udah pernah hitung bahwa Gibran itu tidak akan menambah suara Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah dengan sendirinya mewakili pikiran anak muda walaupun dia usianya lanjut. Dan anak muda sebetulnya lebih senang melihat figur AHY yang energik. Orang milenial tidak melihat sesuatu yang energik pada Gibran kan. Gibran tetap dianggap sebagai ya gubernur, tapi wali kota, tapi itu pun direkayasa supaya jadi wali kota. Dia tidak punya kapasitas untuk seperti AHY misalnya memikirkan global politik karena lebih suka jadi pebisnis dan seterusnya itu. Demikian juga teman-teman di Golkar yang merasa kita lebih pantas sebetulnya untuk masuk di situ tuh. Jadi sebetulnya adanya Gibran di situ itu semacam sesuatu yang dipaksakan sehingga suasana jadi kurang mengenakan. Lain kalau Pak Jokowi gridnya masih kuat tuh. Nah ini juga menunjukkan bahwa batalnya atau tergesernya deklarasi itu dari GBK pergi ke kediaman pribadi Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak bisa lagi menertibkan kenakalan-kenakalan kecil di antara koalisi Prabowo ini. Ya. Pasti ada kenakalan-kenakalan kecil di situ. Kenapa mesti pakai kata kecil? Ya kalau kenakalan besar itu udah meledak sebagai kasus gitu. Tapi saya kira Ketua Projo, Saudara Muni masih menangkap ini kenakalan kecil. Karena itu diselesaikan, tetap dijalankan agendanya itu mendeklarasikan Prabowo. Walaupun di tempat yang sebetulnya kurang layak dari segi kemegahan pendeklarasian. Ya, ya. Jadi maupun apapun penjelasannya bahwa kemudian Pak Prabowo tidak jadi dideklarasikan di GBK itu dan kemudian bergeser menjadi tadinya kan ini wilayah mau dikemas menjadi wilayah publik itu besar-besaran di GBK, tapi ternyata kemudian menjadi wilayah privat Projo dan Pak Prabowo saja di rumah Pak Prabowo di Jalan Kertanegara itu kan jadinya seperti itu kan? Ya itu kalau itu ya biasa aja, itu nggak perlu ada undangan pada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo juga udah bersiap-siap untuk menghadiri sesuatu yang betul-betul grandius, yang ada sensasi happening art. Ternyata akhirnya tidak bisa saya bisa menangkap sedikit kekecewaan Pak Prabowo itu karena Prabowo membayangkan bahwa itu akan jadi semacam moment of truth misalnya yang ditunggu-tunggu. Walaupun akhirnya itu terjadi, tapi pemberitaan pers tidak seheboh yang dibayangkan bahwa akan ada deklarasi yang akan membuat terbelalak mata rakyat Indonesia itu. Yang ada justru foto ketua-ketua partai bergerombol atau berkerumun di sekitar Gibran dan Gibran bingung mau ngapain tuh, mau ngomong apa sebetulnya tuh, isunya apa tuh. Sambil dia sendiri mungkin berpikir bahwa
ya nanti Senin akan ada deklarasi dari Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan dia untuk akhirnya merasa melenggang menuju RI 2 misalnya. Tapi pada saat yang sama, Gibran pasti membaca sinisme media massa, sinisme netizen yang separuh membuli dia tuh. Ya, oke. Saya kira ada dua soal yang penting kita soroti juga. Satu, kalau kemudian pernyataannya Pak Jokowi itu seperti itu masih menggunakan kosakata ojo ke susu dan sebagainya, Pak Prabowo juga tidak hadir di situ. Saya kira kalimat itu sekarang jadi nggak tepat gitu. Jadi kelihatannya asal ngomong saja. Kenapa? Karena bagaimanapun kan tanggal 19 pendaftaran sudah dibuka. Nah, ini ojo ke susu apa lagi? Bukan ojo ke susu lagi. Ini udah di depan mata. Kalau orang Jawa nyebutnya sudah kemerungsung, bukan udah kesusu itu ya. Mungkin mudah-mudahan Anda paham maksudnya kemerungsung itu apa ya? Udah kemerungsung, Ya, sudah saya nggak susah. tertahankan lagi. Ya, kemerungsung itu harusnya udah terjadi begitu. Yang kedua bagaimanapun juga sebagai kader PDIP, Gibran itu hadir dalam sebuah forum relawan yang kemudian mendeklarasikan Pak Prabowo meskipun tertunda ya tidak ada di forum itu kan juga pasti itu sebuah pelanggaran besar gitu loh dari sisi PDIP. Saya kira poin PDIP bagus sekarang menganggap bahwa ya udah sempurnakan saja dukungan Jokowi pada Prabowo dan tempatkan Gibran di situ tuh supaya Megawati bisa fokus mengurus Ganjar. Jadi saya kira ini juga blessing in disguise bagi PDIP yang melihat bahwa peristiwa hari ini di peristiwa kemarin di GBK itu tidak berjalan sesempurna itu. Jadi PDIP justru yang gembira menganggap bahwa rasain loh nggak terjadi kan pestanya kan. Nah ini sebetulnya sinyal juga pada Pak Jokowi bahwa Jokowi tidak bisa atau tidak mampu untuk memuluskan atau memastikan bahwa deklarasi itu betul-betul bisa mengakibatkan dukungan publik yang habis-habisan tuh. Jadi saya kira yang akan ditegur mungkin Projo nanti. Kenapa Projo tidak cukup mengantisipasi sehingga peristiwa yang sudah diagendakan deklarasi di GBK itu pindah ke rumahnya Pak Prabowo. Dan itu problem besar untuk dijelaskan pada publik nanti. Ya, dan kalau kemarin kita bicara juga soal apa ya kosmologi Jawa begitu soal tondo-tondo gitu. Nah ini bisa dari salah satu tondo-tondo lagi nih Bung Rocky. Ya pasti itu Pak Jokowi juga harus bermeditasi untuk menilai diri dia sendiri. Kenapa tidak ada semacam keyakinan pada dia bahwa deklarasi itu akan berjalan sesuai dengan rencana kan. Jadi ya, pulungnya nggak lagi jatuh ke rumah Ya, Pak ya, ya. Jokowi kira-kira begitu intinya tuh. Ya, 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 ya. Oke, saya kira makin menarik dan satu lagi bukti bahwa tidak semua skenario yang direncanakan oleh Pak Jokowi itu berjalan mulus dan saya kira sejak kalau kita hitung mundur ke belakang mulai dari soal rencana perpanjangan masa jabatan dari 2 periode sampai 3 periode ini udah kegagalan yang sekian sekali dari skenario Pak Jokowi gitu. Bahkan ini sebenarnya hal yang harusnya tidak perlu terjadi kan hal semacam ini. Saya kira ini juga tanda-tanda bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bisa berubah. Saya Jadi, kira karena iya. ini semua berkaitan satu sama lain dan peristiwa-peristiwa semacam ini juga bisa menjadi sinyal untuk menegur Mahkamah Konstitusi. Supaya jangan main-main lah. Karena bahkan presiden pun bisa gagal untuk merencanakan apa yang menyelesaikan rencana dia di forum pendeklarasian Pak Prabowo. Jadi masih banyak variabel, padahal waktu tidak lagi berpihak pada Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Jokowi sekarang lagi terengah-engah untuk memikirkan apa yang masih bisa dia kendalikan. Ya, Menjelang tanggal 16 hari ini sudah harus kita tunggu nanti siang. Tetapi sekaligus publik melihat bahwa ada sesuatu yang sedang bergolak sebetulnya di negeri ini, yaitu ketidakpastian. yes. Dan sekarang ini harus dibalik, bukan ojo ke susu, harus ke susu. Karena memang pendaftaran sudah di depan mata dan calon wakil presiden harus segera didapatkan. Begitu, harus disepakati, bukan didapatkan. Nah mungkin juga Pak Prabowo minta kepastian itu tuh. Sebab nggak mungkin Prabowo disuruh nunggu hasil keputusan MK dan tanda-tanda kemarin itu menunjukkan bahwa sebetulnya Gerindra ada atau tidak adanya Gibran bisa jalan terus. Tapi justru untuk basa-basi penghormatan, Prabowo bersiap-siap untuk menerima deklarasi di GBK dan ternyata gagal. Yes, oke, baik. Bukan gagal, dialihkan. Dan itu Ya, artinya kenikmatan politik kurang maksimal ya, kemarin. ya, 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 oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Bagi kita sih, Yes. ya saya tetap 0%. Ya, terima kasih. Oke. Okay.